Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan masuk kepada hadis yang ke-21, ya, hadis yang ke-21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif, penulis, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dari Sufyan ibnu Abdullah. Jadi Sufyan ibnu Abdullah itu adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia dari Bani Tsaqif. Kabilahnya itu adalah Bani Tsaqif. Makanya dikenal dengan Sufyan ibnu Abdullah As-Tsaqafi. Dia dari Bani Tsaqif. Kemudian dia tinggal di Taif, ya. Sufyan ibnu Abdullah ini tinggal di Taif sebagai gubernur, ya, gubernur yang diangkat oleh Khalifah yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seorang pemimpin yang dipekerjakan atau diangkat, ditugaskan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengurus Taif. Makanya dinisbatkan At-Taifi. Jadi Sufyan ibnu Abdullah As-Tsaqafi At-Taifi. Dinamakan dengan Tsaqafi karena dia kabilahnya dari Bani Tsaqif. Kemudian At-Taifi karena dia tinggal di Taif sebagai gubernur, ya, yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunyah beliau itu Abu Amrah. Orang Arab itu pasti punya kunyah, karena kunyah itu adalah panggilan penghormatan, panggilan pemuliaan. Nah, Sufyan ibnu Abdullah ini kunyahnya Abu Amrah atau Abu Amr. Abu Amr. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah. Jadi Sufyan ibnu Abdullah ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sampaikan kepadaku satu hal, satu ucapan yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selain dirimu. Ya. Jadi di sini Sufyan ibnu Abdullah meminta wasiat, meminta nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang mencangkup seluruh ajaran Islam, sehingga dia tidak butuh lagi untuk bertanya kepada orang lain karena udah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya jamaah sekalian, kita itu selalu meminta nasihat kepada orang-orang soleh, ya, selalu minta nasihat kepada orang-orang soleh, terutama yang terkait dengan amal ibadah, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli ilmu, tanya sama ulama, tanya sama kiai jika kalian tidak tahu. Jangan sampai beramal dengan sebuah amalan yang itu ternyata bukan bagian dari Islam. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu itu
nggak diterima amalannya. Ya. Kullu amalin bila ilmin fahuwa dhalun. Setiap amal tanpa ilmu itu adalah amal yang tersesat. Dan amal yang tersesat itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu sangat semangat, ya, sangat semangat terkait hal-hal yang berhubungan dengan urusan akhirat mereka. Sangat semangat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan agama mereka. Dan mereka sangat takut beramal dengan sesuatu yang ternyata itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ternyata itu bukan bagian dari Islam. Sahabat itu takut untuk melakukan hal tersebut, sehingga mereka selalu bertanya kepada Nabi, ya. Bukan hanya terkait hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk pun ditanyakan kepada Nabi supaya bisa dihindari, ya. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi." Para sahabat-sahabat Nabi itu kalau bertanya kepada Nabi selalu bertanya tentang kebaikan. Apa amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah? Apa amalan yang bisa memasukkan ke surga? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Hal-hal yang baik ditanya oleh para sahabat. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri. Adapun saya, kata Hudzaifah ibnul Yaman, itu bertanya kepada Nabi tentang hal yang buruk, tentang hal yang jelek. Kenapa? Mukhafatan ayyudrikani, karena saya takut melakukan hal yang jelek tersebut. Ya, ada kalanya para sahabat itu bertanya tentang hal-hal yang baik, ada kalanya juga mereka bertanya tentang hal-hal yang buruk supaya bisa dihindari. Ya, bukan untuk diamalkan tapi untuk dihindari. Ya. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat, semangat bertanya tentang urusan agama, ya, supaya mereka itu beramal di atas ilmu. Karena melihat, ya, Sufyan ibnu Abdullah ini bertanya dengan sungguh-sungguh tentang sebuah ucapan, sebuah amalan yang mencangkup Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kul, katakanlah, amantu billah summastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas iman. Di dalam riwayat yang lain, dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, riwayatnya mengatakan, kul, katakanlah, Rabbiyallahu, yang aku sembah itu adalah Allah. Katakan dengan lisan, ya, ikrarkan dengan lisan, kemudian yakini dengan hati, dan amalkan dengan seluruh anggota badan. Rabbiyallah, yang aku sembah adalah Allah. Artinya jangan sembah selain Allah, jangan sekutukan Allah dalam ibadah dengan yang lain. Amantu billah juga sama, katakan aku beriman kepada Allah. Konsekuensi iman kepada Allah adalah mengimani wujud Allah. Allah itu ada, harus kita iman Allah ada. Karena banyak orang-orang yang tidak mengimani tentang Allah ada, ya, dan itu orang-orang ateis. Ya, kalau dalam bahasa orang-orang dulu namanya falsafah dahriyah, orang-orang yang meyakini bahwasannya mereka itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi ada dan akan binasa seiring berjalannya waktu. Ya, itu falsafah dahriyah, enggak meyakini adanya sang pencipta, tidak meyakini adanya Allah. Ini orang-orang ateis. Orang-orang beriman ketika mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka dia harus yakin Allah itu ada, Allah itu wujud, ya, Allah itu wujud. Kemudian juga harus yakin dengan rububiyah Allah. Konsekuensi iman kepada Allah maka harus yakin dengan rububiyah Allah. Apa maksudnya rububiyah Allah? Harus yakin yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menghidupkan, mematikan adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Namun keyakinan dengan rububiyah ini tidak cukup. Tidak cukup membuat seseorang menjadi mukmin, membuat seseorang menjadi muslim, enggak cukup. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy zaman dulu juga meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki,
Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, mereka yakin. Disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan mengatakan Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang mendatangkan manfaat dan mudarat? Mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang kafir Quraisy yakin semua itu, tapi belum membuat mereka beriman. Makanya diperangi oleh Nabi. Sampai apa? Sampai mereka meyakini uluhiyah Allah. Sampai meyakini uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, sampai yakin bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya Allah semata. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy itu jamaah sekalian beribadah kepada selain Allah juga beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan musyrik, syirik. Syirik itu apa? Syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah juga beribadah kepada Allah. Artinya menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah dalam ibadah itu syirik. Kalau beribadahnya kepada selain Allah saja, dia tidak beribadah kepada Allah, itu kafir namanya. Itu kafir. Tapi kalau dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, itu musyrik. Ya, itu musyrik, itu syirik. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu kalau berada di dalam keadaan yang sempit, sulit, ya, itu mereka ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Ya. Ketika mereka berada di tengah laut sedang berlayar, kemudian ada badai, ya, ada badai, ombak yang besar menerpa perahu mereka, mereka yakin ini yang bisa menyelamatkan hanya Allah, katanya. Akhirnya berdoa kepada Allah. Itu orang-orang kafir Quraisy. Kalau dalam keadaan sulit sempit berdoanya kepada Allah ikhlas. Tapi ketika udah sampai daratan selamat kembali menyekutukan Allah, berdoanya sama berhala. Yang asalnya berhala ini adalah orang soleh, ya. Lata, Uzza, Manat itu berhala orang-orang Quraisy, ya. Itu asalnya orang-orang soleh. Lata itu asalnya adalah seorang yang suka mengadon gandum, ya, makanan, kemudian dibagikan kepada jemaah haji. Ya. Itu. Jadi asalnya orang-orang soleh. Setan datang. Ya, setan datang dulu, ya, kalian harus membuat patung untuk orang-orang soleh ini supaya kalian mengenang, ya, mengenang bagaimana kebaikan mereka, sehingga kalian termotivasi untuk melakukan kebaikan sebagaimana mereka melakukan kebaikan. Generasi selanjutnya datang, dulu bapak-bapak kalian, ya, datuk-datuk kalian, moyang kalian itu menyembah patung-patung ini. Dari situ terjadi penyembahan kepada berhala. Setan itu pelan-pelan menyesatkan manusia, ya, manusia. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu di samping beribadah kepada Allah dalam keadaan sulit, mereka juga beribadah kepada patung-patung, kepada selain Allah. Itulah syirik. Itulah syirik. Dan banyak orang-orang yang mengaku muslim beribadah kepada Allah tapi juga melakukan kesyirikan. Misalnya berharap kepada jin, gitu kan? Ya, meyakini jin yang mendatangkan manfaat, ya. Apa namanya itu? Sedekah laut, sedekah bumi. Nah, karena mereka nyangka penguasa lautan itu yang membuat panen ikan banyak. Nah, ini termasuk syirik. Jadi menyekutukan Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa memberikan manfaat untuk hal tersebut. Ya. Yang menciptakan ikan, yang memberikan rezeki itu Allah. Ya, adanya panen ikan yang banyak, padi yang melimpah itu kan rezeki dari Allah. Allah yang bisa memberikannya, bukan orang lain. Tapi disekutukan Allah dalam hal tersebut, maka itu namanya syirik. Jadi syirik itu beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Ya. Nah, yang ketiga tadi harus beriman uluhiyah Allah, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena itu nanti syirik. Ya. Kemudian yang keempat, kalau kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, ada rukun yang keempat, yaitu meyakini
Allah punya nama-nama yang indah. Di Al-Qur'an itu banyak ya nama-nama yang Allah sebutkan untuk dirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Ya, Allah lafzul jalalah, nama yang paling utama, yang mana enggak boleh seorang pun memiliki nama tersebut selain Allah sendiri. Allah, ya. Ar-Rahman juga maknanya adalah zu rahmatil wasi'ah. Allah itu punya rahmat yang luas. Ya, makanya rahmat Allah itu diberikan kepada semua makhluknya, baik yang beriman ataupun kafir dapat rahmat Allah. Hatta binatang pun dapat rahmat Allah, menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah punya sifat rahmat. Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim juga nama Allah. Artinya Ar-Rahim itu apa? Ya, ada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi Ar-Rahim itu menunjukkan bahwasanya makhluk itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama mengatakan Ar-Rahim itu zu rahmatil mutawasilah, memiliki rahmat yang terus-menerus, kontinu, tidak terputus, dan ini berlaku untuk orang-orang beriman. Ya. Ar-Rahmanu rahmanud dunya. Rahman itu adalah rahmanud dunya, rahmatnya di dunia, mencangkup orang-orang kafir, beriman dan makhluk binatang. Rahim rahimul akhirah. Rahim itu rahimul akhirah, rahmatnya di akhirat, dan yang mendapatkan rahmat di akhirat hanya orang-orang beriman. Itu nama Allah. Banyak. Al-Hakim, ya. Dan banyak para ulama yang mengumpulkan nama Allah itu menjadi 99 nama. Itu bukan pembatasan, jamaah sekalian. Itu bukan pembatasan. Nama Allah itu lebih dari 99. Ya, tapi karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Nah, perkataan Nabi ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah itu 99, enggak. Nama Allah itu banyak. Sama seperti kita katakan saya punya 100.000 untuk disedekahkan, tapi tidak menafikan ada uang yang lain kan. Nah, begitupun nama Allah 99 itu tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Ada nama-nama Allah yang lain. Makanya ada doa ya yang mengatakan ya, bikulli ismin huwalak, dengan sebuah nama yang engkau miliki, ya. Ya. Alam tahu ahadan min khalqik. Ya. Bikulli ismin huwalak, dengan semua nama yang engkau miliki, yang telah engkau sebutkan di dalam Al-Qur'an, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, salah satu dari nabi-nabimu, awis ta'tsartahu fi ilmil ghaibi indak, atau yang hanya engkau yang Allah tahu, hanya engkau yang tahu nama-nama tersebut. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui, menunjukkan nama Allah tidak terbatas. Nah, kenapa Nabi mengatakan Allah punya 99 nama? Supaya memudahkan kita. Ya, memudahkan kita untuk apa? Menghafalnya. Ya, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Menghitung itu bukan hitung 1, 2, 3 sampai 10, 99 nama, enggak. Maksud dari hitung itu adalah dihafal. Jadi kita hafal 99 nama Allah. Kemudian kita apa? Kita amalkan kandungannya. Misalnya Allah punya nama Ar-Rahim, penyayang, maka kita sebagai makhluk harus menjadi orang yang penyayang. Ya, penyayang. Al-Hakim, ya Allah maha bijak, maka kita juga sebagai makhluk harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kalau Allah bijak, tidak pernah zalim, selalu adil, maka makhluk juga hendaknya bersifat seperti itu. Itu namanya mengamalkan konsekuensi dari nama Allah. Kemudian harus yakin dengan sifat-sifat Allah. Selain Allah punya nama, Allah punya sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi, yang maha sempurna, ya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun di sifat-sifat Allah itu. Harus kita yakini. Ini rukun baru orang dikatakan beriman kepada Allah. Ya, jadi 4 ini harus terpenuhi. Beriman dengan wujud Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama dan sifat Allah. Baru orang bisa dikatakan beriman kepada
Allah. Ya, amantu billah. Jadi ucapan amantu billah itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Ya. Ada rukun-rukun yang harus terpenuhi. Ya, kemudian summastaqim. Kemudian istiqomahlah di atas iman kepada Allah. Ya, dalam riwayat yang lain tadi disebutkan Rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah. Maksudnya yang aku sembah adalah Allah. Summastaqim, kemudian istiqomah dalam apa? Dalam menyembah Allah. Jangan berbuat syirik, taat selalu sama perintah Allah. Ya, itu wasiat yang diberikan oleh Nabi kepada Sufyan ibnu Abdullah. Dan dalam riwayat ini tidak cukup sampai situ. Sufyan ibnu Abdullah bertanya, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang engkau paling khawatirkan terhadap diri saya? Dia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan dari diri saya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memegang lisan beliau yang mulia, ya sambil memegang lisan Nabi mengatakan haza, ini lisan, lidah. Maksudnya apa? Saya paling khawatir kamu nggak bisa jaga lidah. Ya, kenapa? Karena banyak orang mengucapkan satu kata ternyata itu mendatangkan murka Allah sehingga dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Disebutkan dalam hadis wahal yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang lebih banyak membuat orang dilempar ke dalam neraka itu kecuali karena lisan mereka. Lidah mereka tidak bisa dijaga. Itu yang paling aku khawatirkan dari dirimu wahai Sufyan ibnu Abdullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 wasiat Nabi di hadis ini. Yang pertama wasiat untuk beriman, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua wasiat untuk istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas ketaatan. Dan yang ketiga menjaga lisan, menjaga lidah, menjaga mulut, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu ketiganya berhubungan, ikhwan. Iman, istiqomah, menjaga lisan itu berhubungan. Ya. Kenapa? Karena pertama kita harus ketahui, ya, yang namanya istiqomah itu minnatun ilahiyah, anugerah. Ya, anugerah Allah. Jadi nggak bisa orang bikin dirinya istiqomah, itu nggak bisa. Kenapa? Orang bisa istiqomah itu karena karunia Allah. Yang namanya istiqomah itu milik Allah, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah. Maka minta supaya jadi orang yang istiqomah kepada Allah. Nabi itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kukuhkan hatiku di atas iman kepadamu. Nabi minta supaya istiqomah kepada Allah. Palingkan hatiku untuk taat kepadamu, jangan sampai meninggalkan ketaatan. Nabi itu berdoa supaya diberikan keistiqomahan. Kenapa? Karena istiqomah itu tadi milik Allah, rezeki dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Makanya minta kepada Allah supaya menjadi orang yang istiqomah. Dan ini yang diajarkan juga oleh tabi'in, para ulama, imam-imam. Hasan al-Basri itu seringkali mengulangi doa, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Ya Allah, engkau adalah orang yang kami sembah. Ya Allah, farzuqnal istiqomah, berikan kepada kami rezeki berupa keistiqomahan. Jadi istiqomah itu rezeki. Dan minta rezeki sama siapa? Allah. Ya, seutama-utama rezeki itu bukan dunia, tapi seutama-utama rezeki itu adalah kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah istiqomah, maka itu seutama-utama karomah. Seutama-utama karomah. Karomah itu apa? Karomah itu adalah cara Allah memuliakan hambanya. Karomah itu adalah cara Allah memuliakan hambanya di sisinya. Karomah itu bukan sesuatu yang hanya sifatnya
keluar dari kebiasaan manusia, bisa berjalan di atas air, bisa terbang atau apa. Enggak. Karomah itu bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu aja karomah. Ya, karomah itu apa? Yang paling utama dari karomah itu istiqomah. Jadi orang yang istiqomah dalam taat. Jadi orang yang bertakwa itu seutama-utama karomah. Makanya Imam Ghazali mengatakan, ya, a'zamul karamati luzumul istiqomati. Karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba itu adalah hamba itu istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas ibadah kepada Allah. Itu seutama-utama karomah. Bukan bisa jalan di atas air, bukan bisa terbang, bukan bisa yang aneh-aneh, enggak. Orang istiqomah, beriman, taat kepada Allah, maka itu karomah. Pemuda yang bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karomah juga dari Allah. Ya. Karena berat sekarang menjaga pandangan, terutama anak muda, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lihat wanita, lihat apa gitu kan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu berat. Kalau ada pemuda yang bisa menjaga pandangannya, maka itu namanya karomah. Ya, karomah. Dan bisa kita katakan itu wali Allah juga. Ya, wali Allah itu bukan yang bisa berjalan di atas air, bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa aneh-aneh, enggak. Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa, orang yang istiqomah, itu wali Allah. Ala inna awliya Allahi la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang tidak khawatir dengan urusan dunia mereka. Mereka tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena Allah telah jamin. Ya, orang-orang bertakwa itu dijamin, dijaga oleh Allah, dijamin rezekinya. Ya. Dan siapa mereka? Humul muttaqun. Ya, orang-orang yang bertakwa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat jamaah sekalian, yang namanya istiqomah itu rizki, minta sama Allah, berdoa supaya diberikan keistiqomahan. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hasan Al-Basri mengatakan, Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau Rabb kami, engkau yang kami sembah, farzuqnal istiqomah, rezekikan kepada kami keistiqomahan. Kemudian juga yang kedua yang kita harus ingat, asal dari istiqomah itu hati. Istiqomahnya hati. Artinya apa, Ikhwan? Artinya apa jemaah sekalian? Anggota badan itu tidak mungkin istiqomah di atas ketaatan kalau hati tidak beriman. Makanya awal-awal Nabi mengatakan amantu billah. Ya, amantu billah. Hati ini harus istiqomah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hati istiqomah beriman kepada Allah, hati istiqomah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan pun akan istiqomah. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, la yastaqimu imanu abdin. Iman seseorang hamba, maksudnya amal seseorang hamba yang sifatnya zahir, amal zahiriyah, perbuatan hamba itu tidak akan istiqomah. Hamba tidak akan istiqomah di dalam ketaatan hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya harus lebih dulu istiqomah beriman kepada Allah. Ya. Hatinya selalu ingat sama Allah. Ya. Orang yang lali dari Allah itu sering dekat sama maksiat. Benar enggak, Pak? Benar. Berarti hatinya enggak istiqomah mengingat Allah. Ya, kenapa? Karena yang namanya istiqomah itu iman selalu naik. Iman selalu naik. Bagaimana cara naiknya iman? Taat, menjalankan ibadah. Kalau imannya turun, berarti banyak maksiat. Nah, berarti dia enggak istiqomah hatinya, enggak istiqomah imannya. Bagaimana amal ibadahnya mau istiqomah? Oleh karena itu, benahi hati. Ya, benahi hati. Tanamkan dalam hati bahwasanya Allah senantiasa mengawasi. Tanamkan dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan, mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga kita betul-betul beriman dengan hal semua itu, maka nanti anggota badan pun akan istiqomah untuk melakukan ketaatan, istiqomah untuk meninggalkan maksiat, ya. Jadi ingat,
Istiqomah itu asalnya adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Ya, tauhid itu tadi apa? Mengimani Allah, Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, mengimani sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, gitu kan? Allah Maha tahu. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, kalau kita udah istiqomah dalam hal-hal tersebut, maka amal ibadah pun akan istiqomah. Ya, kapan hati seorang hamba itu istiqomah, maka itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, dia akan menimbulkan rasa segan, sungkan. Ya, jadi mau melakukan maksiat takut, sungkan. Ya, kenapa? Karena dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hatinya istiqomah, maka badannya pun akan istiqomah untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ya. Jadi hati dulu baru anggota badan akan istiqomah sendiri. Makanya dalam hadis-hadis sebelumnya kita belajar ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Maksudnya hati. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, maka seluruh badan pun baik. Maksudnya seluruh amalan itu akan baik. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Kalau hati rusak, maka seluruh amalan pun akan rusak. Maksiat, ya. Maksiat. Dan maksiat itu bertingkat-tingkat jamaah sekalian. Ya. As-shaghairu baridul kabairu. Dosa kecil itu pos yang akan membawa ke dosa besar. Ya. Jadi kalau orang sering melakukan dosa kecil, nanti lama-lama akan dibawa untuk melakukan dosa besar. Wal kabairu baridul kufri. Dosa besar pos yang akan membawa ke kekufuran. Ya, jadi bertahap. Dari yang kecil nanti lama-lama jadi dosa besar. Kalau udah terbiasa melakukan dosa besar, lama-lama melakukan kekufuran. Kalau udah melakukan kekufuran, hilang iman. Ya. Jadi waspada. Ya. Itu. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu minta di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang senantiasa bertauhid kepadamu. Karena kalau hati udah bertauhid, hati hanya beriman kepada Allah, hati itu yakin Allah senantiasa mengawasinya, Allah Maha tahu tentang gerak-geriknya, perbuatannya, maka nanti badan pun akan istiqomah melakukan ketaatan. Jadi minta diberikan hati yang selamat. Ya. Makanya di Al-Qur'an itu disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu tidak bermanfaat harta dan anak keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang bermanfaat itu hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Dari kesyirikan. Maksudnya yang bermanfaat itu adalah hati yang senantiasa beriman kepada Allah. Hati yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang apa? Yang bermanfaat di akhirat. Anak itu enggak ada manfaatnya di akhirat. Harta itu enggak ada manfaatnya di akhirat. Makanya selama masih hidup, ya, harta itu banyak-banyak dimanfaatkan untuk urusan akhirat. Anak itu dididik agar bisa mendatangkan manfaat di akhirat. Kalau di dunia jadi orang-orang yang jauh dari Allah, maka di dunia saja tidak bisa mendatangkan manfaat, apalagi di akhirat. Ya. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian, hati. Ya, pertama kita harus yakin istiqomah itu rezeki dari Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita istiqomah itu benahi hati. Hati. Ya, dan selanjutnya istiqomah itu terkait bukan hanya dengan anggota badan, ya, tapi terkait dengan semua hal, mulai dari ucapan, ya, perbuatan itu. Jadi istiqomah itu bukan hanya tentang amalan, ucapan juga terkait dengan istiqomah. Makanya Nabi di akhir-akhir mengatakan
yang paling saya takutkan dari kamu itu ini lisan. Ya, kenapa? Karena lisan itu ada hubungannya dengan keistiqomahan badan. Ya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin tadi, tidak akan istiqomah amal badan, amal anggota badan seseorang sampai hatinya istiqomah lebih dulu. Dan hati seseorang itu tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah lebih dahulu. Ya. Jadi ada orang yaitu hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lisannya enggak dijaga. Lisannya enggak dijaga, maka hatinya enggak akan pernah istiqomah. Kalau hatinya enggak pernah istiqomah, amalannya juga enggak akan istiqomah. Makanya yang paling ditakutkan oleh Nabi itu lisan. Banyak manusia itu tidak bisa menjaga lisan. Lisan itu enggak bertulang, jadi gampang sekali melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan innal abda, seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, dia terkadang berbicara dengan satu ucapan dan itu membuatnya dilempar oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Makanya lisan itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang harus kita jaga, ya. Kub anka hadza, kata Nabi, jaga ini, jaga lisan ini, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, idza asbaha ibnu Adam, ya, apabila anak manusia itu udah ada di pagi hari, maksudnya manusia ketika berada di pagi hari, maka fa innal a'dha'a tukaffirul lisan. Ya, seluruh anggota badan kita itu akan mengingkari lisan. Jadi mengingkari lisan. Apa kata anggota badan kepada lisan? Ittaqillah bina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah Anda wahai lisan, kata badan kita. Kenapa? Fa inna nahnu bika. Karena kami ini tergantung kamu. Kalau kamu bertakwa wahai lisan, kami juga bertakwa. Seluruh anggota badan bertakwa. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqomah wahai lisan, kami juga anggota badan yang lain akan istiqomah. Tapi kalau kamu keliru, kamu melakukan hal-hal yang maksiat, ya, maka kami pun juga akan melakukan maksiat. Makanya sumber itu lisan, jamaah sekalian. Sumber itu lisan yang harus dijaga. Ya, oleh karena itu Allah memuliakan orang-orang yang berzikir kepadanya. Lisannya itu dipakai untuk berzikir. Ya, wadzakirinallaha katsira. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu, siapa mereka? Ya, siapa mereka? Orang-orang yang menjaga zikir pagi, petangnya. Orang-orang yang menjaga zikir setelah sholat. Kemudian orang-orang yang lisannya itu enggak pernah berhenti menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu pasti orang-orang yang soleh, orang-orang yang terjauhkan dari maksiat. Karena lisannya istiqomah berzikir mengingat Allah, hatinya pun akan istiqomah terhadap iman. Kalau hatinya istiqomah terhadap iman, amalnya juga istiqomah untuk ketaatan. Ya, maka jadilah orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu di antara wasiat Nabi itu, hendaklah senantiasa lisanmu basah berzikir kepada Allah. Ya, hendaklah lisanmu itu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang udah lali dari Allah, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, enggak ingat Allah di lisannya, maka juga nanti enggak akan ingat Allah di hatinya. Kalau enggak ingat Allah di hatinya, di amalan pun enggak akan ingat Allah, sehingga amalannya maksiat, kekufuran, kedurhakaan. Jadi menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang utama, orang yang betul-betul utama. Ya. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, kalau udah istiqomah tiga-tiganya tadi, apa tadi? Hati, lisan dulu, lisan istiqomah, hati istiqomah, anggota badan istiqomah, nanti
jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ujub. Ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang ujub. Maksudnya orang-orang yang bertawakal kepada amalnya. Oh, saya itu udah rajin zikir sama Allah. Oh, hati saya udah beriman sama Allah. Oh, anggota badan saya ini udah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Pokoknya amal-amal soleh saya lakukan. Nah, dan saya pasti masuk surga. Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh bertawakal sama amal. Ya kadang orang yang merasa dirinya udah istiqomah, oh saya udah istiqomah nih, udah lisan, masya Allah zikir terus sama Allah pagi petang nggak pernah lupa gitu kan. Apalagi selesai sholat nggak pernah lupa zikir sama Allah. Ya hati nggak akan lupa sama Allah, beriman, nggak pernah melakukan syirik. Ya apalagi anggota badan, amal soleh terus dilakukan nggak maksiat, pasti saya masuk surga. Ini namanya orang bertawakal sama amal. Jangan tertipu dengan amal sendiri. Nggak boleh jamaah sekalian. Kenapa? Karena seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Orang masuk surga kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala. Makanya disebutkan dalam hadis, i'malu saddidu wa qaribu. Beramal. Kita dituntut untuk beramal. I'malu kata Nabi. Saddidu, ya. Saddidu itu artinya apa? Istiqomah di atas amal. Ya, i'malu beramal ketaatan, saddidu kemudian istiqomah di atas amal, wa qaribu dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Fa innahu lan yanjua ahadun bi amalih. Tapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang selamat dari siksa Allah dengan amalannya. Enggak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, bahkan Anda wahai Rasulullah tidak masuk surga, tidak selamat karena amalan Anda. Iya, wala ana, bahkan saya kata Nabi, illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih, kecuali kalau bukan karena rahmat dan keutamaan dari Allah. Jadi yang membuat orang selamat itu rahmat Allah, keutamaan Allah. Yang membuat orang masuk surga itu rahmat Allah, keutamaan Allah. Cuman bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana caranya mendapatkan keutamaan dari Allah? Tadi beramal ketaatan. Ya, beramal ketaatan. Makanya kita beramal, kita istiqomah di atas amal itu untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan keutamaan Allah, ya. Kalau kita bandingkan nikmat surga itu enggak sebanding dengan amal ibadah kita. Benar enggak, Pak? Ya. Umur yang Allah berikan 80 tahun. Ya. Waktu yang Allah berikan 24 jam dalam sehari. Itu coba berapa banyak yang digunakan untuk ibadah? Ya, ibadah. Nikmat surga itu nikmat yang tidak terputus, ya, tidak terputus. Nikmat yang abadi, enggak sebanding dengan amal ibadah manusia. Ya, makanya orang itu enggak masuk surga karena amalnya, masuk surga karena rahmat Allah. Cuman tadi datangkan rahmat Allah itu bagaimana? Ya beramal, taat. Dan jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Ya. Bisa jadi itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik, kata Nabi. Jangan meremehkan amal ma'ruf, amal kebaikan sedikit pun, sekecil apapun jangan. Ya. Meskipun itu bermuka tersenyum, ya, kepada saudara. Ya, itu bisa jadi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Pernah enggak dengar kisah seorang wanita pelacur? Iya, dia adalah seorang pelacur. Berarti dia melakukan dosa besar, berzina. Ya. Itu memberikan minum seekor anjing. Itu disebutkan kisahnya dalam Sahih Muslim, memberikan minum seekor anjing. Ikhlas lillahi taala dia menolong binatang. Ya, menunjukkan belas kasihnya sama binatang. Dan ternyata itu yang mendatangkan rahmat Allah. Wanita ini dimasukkan surga karena hal tersebut. Kasih makan binatang itu remeh, ya kan jamaah ya? Remeh sekali. Kasih minum binatang, apalagi anjing yang dikatakan najis, itu remeh. Tapi ternyata itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah ini para ulama mengatakan, seperti Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, menukilkan, ya, barang siapa yang merasa dosanya banyak, sebagaimana pelacur ini dosanya banyak, zina. Kalau ada di antara kita merasa dosanya banyak, maka
banyak-banyak memberikan minum kepada orang-orang beriman, banyak-banyak memberikan makan kepada orang-orang beriman, dengan harapan hal itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita pelacur aja memberikan minum seekor anjing, Allah datangkan rahmatnya, bagaimana dengan orang-orang beriman yang memberikan makan dan minum kepada orang-orang bertauhid beriman lainnya. Jadi itu bisa jadi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan remehkan memberikan minum kepada orang lain, itu jangan remehkan. Walaupun kecil, kita nggak tahu itu yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum taruh aqua di masjid, ya, buat diminum, ya, dengan harapan supaya mendapatkan rahmat Allah, nggak apa-apa. Itu bagus. Antum sediakan air minum di jalanan, siapapun boleh minum dengan harapan itu mendatangkan rahmat Allah, bagus. Ya. Apalagi memberikan makan kepada orang-orang beriman, maka itu bisa mendatangkan rahmat Allah insyaallah. Ya, oleh para ulama mengatakan tadi, kalau Anda merasa banyak dosa, banyak-banyak beri makan dan minum kepada orang-orang beriman. Ya, supaya itu menjadi penggugur dosa-dosa. Begitupun jangan pernah meremehkan amal dosa sekecil apapun. Ya, karena bisa jadi itu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah dengar kisah orang yang dimasukkan ke neraka fi rajulin fi hirratin habasatha, karena seekor kucing yang dia tahan, maksudnya di kerangkeng, dimasukkan dalam kandang, dikurung kucingnya, nggak dikasih makan. Ternyata itu membuat Allah murka, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, binatang, kucing, nggak dikasih makan, dikurung doang, nggak dikasih makan, itu yang mendatangkan murka Allah. Gara-gara itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Remeh mungkin, remeh kita pandang, ya, remeh. Tapi itu yang mendatangkan murka Allah. Kalau nggak dikurung kan kucing itu bisa cari makan sendiri, keluar cari makan sendiri. Binatang itu kalau mau dikurung, dipelihara, itu tunaikan hak-haknya, kasih makan, ya. Jangan hanya dikurung kemudian nggak dikasih makan. Kalau dilepaskan mereka bisa cari makan sendiri, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala mencari makan sendiri. Gara-gara dikurung nggak bisa makan. Dan itu yang mendatangkan murka Allah. Remeh mungkin, remeh, tapi ternyata itu yang mendatangkan azab dan murka Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena kita nggak tahu ternyata itu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah bertawakal sama amal, ya, nggak boleh. Tapi berharap dengan amal tersebut bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjadi orang-orang istiqomah itu masya Allah, ya, janji Allah besar untuk orang-orang yang istiqomah. Allah katakan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, sesembahan kami Allah, yang kami sembah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah di atas tauhid, tatanazzala alaihimul malaikatu, para malaikat turun, ya, para malaikat turun untuk apa? Untuk mengabarkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian khawatir, jangan kalian tak bersedih. Ya, maksudnya apa? Jangan khawatir ketika hidup di dalam dunia ini, jangan khawatir. Kenapa? Kalau kalian istiqomah di atas tauhid, ya, nggak perlu khawatir, Allah pasti jamin rezeki. Allah pasti jamin rezeki, nggak perlu khawatir, Allah pasti mudahkan segala urusan. Karena orang yang istiqomah di atas ketaatan, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dijamin oleh Allah akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir. Kalau mati enggak perlu khawatir juga. Kenapa? Karena udah dijamin tempatnya. Di mana, Pak? Di surga. Jadi orang bertauhid, orang bertakwa, tempatnya di surga, udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu khawatir. Allah takhafu, jangan khawatir
tentang dunia, jangan khawatir tentang setelah kematian. Tempatnya di surga. Enggak perlu khawatir juga tentang keluarga kalian yang kalian tinggalkan. Kalau kalian istiqomah, bertauhid, ibadah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggal enggak perlu khawatir tentang keluarga yang ditinggal. Kenapa? Karena Allah jamin. Ya. Jadi ketaatan kita, amal soleh kita itu juga berpengaruh kepada keluarga yang kita tinggalkan. Pernah dengarkan di dalam surat Al-Kahfi kisah tentang Nabi Musa Khidir, ya. Khidir yang memperbaiki tembok, ya, memperbaiki tembok. Katanya tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok ini ada kanzun. Kanzun itu harta karun yang dipendam, lahuma, milik kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma sholiha. Bapak mereka adalah orang soleh. Jadi Allah jaga anak kecil itu, Allah udah jamin rezekinya disimpan dalam harta karun. Nanti kalau udah dewasa akan mereka temukan harta karun itu, Allah jaga. Kenapa? Karena abuhuma sholiha, karena bapak mereka orang soleh. Allah jaga, Allah jamin rezeki anak keturunannya karena bapaknya orang soleh. Nah, makanya kalau kita orang soleh, orang taat ibadah, orang bertakwa kepada Allah, nggak perlu khawatir kalau meninggal. Allah pasti jaga keluarga yang kita tinggal. Allah takhafu, jangan khawatir. Jadi orang yang mengatakan Rabb kami, sesembahan kami Allah, kemudian istiqomah di atas ibadah, bertakwa kepada Allah, malaikat turun memberikan kabar gembira. Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang urusan dunia, jangan khawatir setelah mati. Urusan dunia dijamin oleh Allah, setelah mati dijamin surga. Wala tahzanu, itu jadi jangan bersedih. Jangan bersedih tadi, kalau meninggal gak usah bersedih, karena Allah akan menjamin keluarga-keluarga Anda. Wa absyiru, dan beri kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan bagi kalian. Nah, orang-orang bertauhid itu dijanjikan surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Surga itu diciptakan untuk siapa? Orang-orang bertakwa, orang-orang bertauhid. Uiddat lil muttaqin. Berbeda dengan neraka. Neraka itu diciptakan untuk orang-orang kufur, orang-orang yang membangkang, ya, orang-orang yang tidak mengatakan amantu billah, tidak istiqomah di atas iman, ya. Di dalam ayat yang lain dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami, sesembahan kami Allah, kemudian istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas iman, mereka tidak perlu khawatir dan mereka tidak perlu bersedih, ya. Ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang yang akan menjadi penduduk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan, lakukan. Jadi istiqomah itu salah satu sebab yang dapat membawa seseorang ke surga Allah. Istiqomah itu adalah salah satu sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini makna dari hadis ini jamaah sekalian. Qul amantu, katakan aku beriman kepada apa? Kepada Allah. Maksudnya apa? Bertauhid kepada Allah. Mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Itu makna dari amantu ini, ya. Kemudian baru summastaqim, istaqim. Istiqomah apa? Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas tauhid. Nah, ini yang kita minta dalam sholat kita. Apa? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu adalah apa? Jalan yang lurus. Yang dimaksud apa di sini? Tauhid, Islam, ya. Jadi berikan hidayah kepada kami untuk terus berada di atas Islam, berada di atas tauhid, ya. Itu yang kita minta karena kita selalu butuh kepada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita mati bukan di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian itu adalah seorang muslim, orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya diberikan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan kufur. Karena untuk saat-saat ini banyak jamaah sekalian pagi hari beriman, sore harinya udah murtad. Sore hari beriman, pagi hari udah murtad. Ya, murtad, keluar dari Islam. Ya. Dan bagaimana dia keluar dari Islam? Dengan melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dia tidak tahu itu pembatal keislaman. Dia lakukan. Dia keluar dari Islam karena hal tersebut. Itu pentingnya ilmu. Atau memang dia menjual imannya. Nah, ini banyak. Gara-gara dunia, gara-gara kemiskinan, orang gampang menjual iman. Ya, terutama di daerah-daerah bencana. Di daerah-daerah bencana itu gampang sekali iman terjual. Hanya dengan satu kardus mie bisa murtad. Ini waliyadzubillah. Ya, jadi banyak faktor-faktor fitnah-fitnah yang membuat orang murtad keluar dari Islam. Maka jangan sampai kita termasuk dari mereka. Minta sama Allah supaya diberikan keistiqomahan di atas Islam. Minta sama Allah supaya diberikan istiqomah di atas tauhid. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ya Allah, kalau kamu menghidupkan kami, maka hidupkan kami sebagai seorang muslim mukmin. Ya Allah, jika Engkau mematikan kami, matikan kami sebagai seorang mukmin. Ya, muslim. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jamaah sekalian, ya, makna dari hadis dari ini. Ya, jadi semuanya berhubungan dengan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati, lisan, amal, badan. Itu semuanya dituntut untuk istiqomah. Lisan dituntut istiqomah berzikir kepada Allah, hati dituntut istiqomah beriman kepada Allah, badan dituntut istiqomah dalam melakukan ketaatan, dan ketiganya saling berkaitan. Salah satu tidak istiqomah akan berdampak kepada yang lain. Kayak tadi, lisan jika tidak istiqomah, hati juga tidak istiqomah. Hati tidak istiqomah, badan juga tidak istiqomah. Makanya harus dirunut. Ya, minta istiqomah kepada Allah, kemudian mulai benahi hati, perbaiki lisan, jaga lisan, otomatis anggota badan pun akan terjaga. Ya, wallahu alam. Ini yang kita bisa sebutkan dalam hadis yang ke-21 ini, yang terkait dengan iman dan istiqomah di atas iman. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya hadis yang ke-22. Nanti hadis yang ke-22 ini ya tentang masih terkait ya tentang bagaimana semangatnya para sahabat dalam urusan akhirat mereka. Bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan yang dapat memasukkan ke surga. Jadi masuk surga itu enggak susah ya. Masuk surga itu enggak susah jamaah sekalian. Kenapa? Banyak amalan-amalan kecil, remeh, ternyata itu bisa memasukkan surga. Ya. Cuman orang itu yang susah itu adalah istiqomah beramal. Itu yang susah. Itu yang susah. Ya. Antum rajin-rajin mengatakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu terus diucapkan di lisan. Masya Allah, itu timbangan amalan antum itu udah berat banget. Udah berat banget. Cuman masalahnya lisan ini istiqomah enggak mengucapkan subhanallah, ya. Istiqomah enggak? Itu yang jadi masalah. Contoh lain misalnya, antum ya, kalau setelah azan ya, setelah azan itu kan nanti ada doa, ya. Itu doa itu kalau diucapkan istiqomah, enggak pernah dilupakan, enggak pernah dilalaikan, itu pahalanya sangat besar. Itu bisa mendatangkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga. Masalahnya
untuk istiqomah berdoa setelah azan itu yang berat. Kadang orang setelah azan main HP, ya kan? Bukan berdoa. Contoh lain, amalan ringan. Ya, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang bagus, diperbagus wudunya dari rumah sebelum datang ke masjid, nanti itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, menggugurkan dosa-dosanya, dan salah satu sebab yang memasukkan ke surga. Masalahnya berwudu dengan bagus, tidak tergesa-gesa, wudu yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi, gitu kan? Kemudian berwudu dari rumah, istiqomahnya yang susah. Ya, istiqomahnya yang susah. Kadang berwudunya tergesa-gesa, ada anggota wudu yang enggak sempurna. Nah, jadi banyak amalan-amalan ringan itu kalau dilakukan secara istiqomah itu bisa mendatangkan ampunan, rahmat Allah, bisa memasukkan surga. Yang berat itu istiqomahnya. Amalnya mah ringan. Amalnya mah ringan, ya. Ya, menjaga sholat 5 waktu aja. Itu menjaga sholat 5 waktu, ditunaikan tepat waktu, ditunaikan dengan rukun-rukunnya yang sempurna, syarat-syaratnya nggak ada yang terlewatkan, dan secara berjamaah untuk kaum laki-laki itu kalau ditunaikan istiqomah itu bisa memasukkan surga. Cuman masalahnya untuk istiqomah itu yang berat. Makanya tadi di awal-awal kita tegaskan istiqomah itu rizki. Istiqomah itu adalah rizki, minta sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang yang istiqomah. Ya, wallahu alam. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini, ya, dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.